Halo teman-teman, selamat datang kembali di Rumah Sakit Cepat Waras. Pada episode kali ini, saya Dr. Aldo akan membahas sebuah permasalahan yang pasti deh saya yakin semua orang pernah ngeluhin, yaitu tentang pegel-pegel. Nah, pegel-pegel ini kan banyak sekali nih biang keroknya ya. Banyak deh orang-orang bilang tuh pegel tuh karena rematik, pegel karena asam urat tinggi, pegel karena kolesterol tinggi. Terus apalagi penyebabnya ya? Bantu malah belanja kurang, pegel nih. Nani? Nah, kali ini saya sih nggak mau bahas pegel-pegel secara umum banget. Saya mau fokus aja nih tentang asam urat. Nah, asam urat itu bener nggak sih bisa menyebabkan pegel-pegel? Andai kata tidak dan memang ternyata itu hanya hoaks saja, sebenarnya apa gejala asam urat? Apakah memang segitunya kita harus takut sama asam urat? Dan bagaimana cara mengobati dan mencegahnya? Di episode kali ini juga spesial banget, Rumah Sakit Cepat Waras ya dalam rangka ulang tahun. Ulang tahun siapa? Ulang tahun saya di bulan ini dan juga ulang tahun dari Dr. Helen. Kami kan foundernya Rumah Sakit Cepat Waras ya. Nah, dalam rangka ulang tahun kami berdua, kami mau mengadakan giveaway. Nanti giveaway-nya ada 2 paket untuk stay at home. Kita mau bagi 1 box masker, sama 1 lagi alat pengukur saturasi oksigen yang bisa dipakai untuk medis juga loh ya. Ya sebenarnya sih mungkin lebih berguna banget nih buat mereka yang sedang isolasi mandiri gitu ya, atau penyintas COVID yang sedang memantau gejala long COVID-nya, atau ya buat orang yang sehat-sehat aja mau standby sedia gitu in case perlu dipakai, itu juga berguna banget. Jadi buat 2 orang yang beruntung, simak terus, nanti pas di akhir video ini akan saya sebutkan syarat-syarat untuk ikutan giveaway-nya. Asam urat tidak mungkin kadarnya 0 dalam darah, karena asam urat ini dihasilkan dari sisa-sisa metabolisme purin yang banyak terdapat dari makanan-makanan yang kita makan. Nah, pertanyaannya apakah benar asam urat itu bikin pegel-pegel? Sayangnya tidak, itu hoaks ya teman-teman. Jadi asam urat ini gejalanya utamanya adalah dia menimbulkan radang sendi atau yang disebut dengan penyakit gout. Nah, karakteristik radang sendi atau gout yang karena penumpukan asam urat ini biasanya itu melibatkan sendi-sendi hanya sedikit, antara 1 atau 2 sendi. Bisa aja sih dia kena banyak sendi gitu ya. Cuman itu rada jarang dan biasanya penyakit asam uratnya sudah berlangsung bertahun-tahun yang kita sebut dengan gout yang kronik. Nah, kemudian karakteristik yang lain adalah ini nyerinya luar biasa hebat. Dan tempat favoritnya itu di jempol kaki, ini paling sering. Meskipun bisa juga di lutut maupun di jari-jari tangan tuh bisa juga ya. Tapi paling sering itu di jempol kaki. Jadi misalnya ini kaki ya, ini di sininya jempol nih. Itu bakal merah, bengkak, sakit banget. Kalau dipegang tuh anget kulit sekitar yang bengkaknya itu ya, dan nggak bisa digerakin, jadi ada penurunan fungsi. Itu tanda-tanda terjadinya radang asam urat pada sendi itu, terutama di jempol kaki ya. Nah, itu mesti hati-hati juga kalau saya pasiennya ternyata memang laki-laki, gemuk, peminum alkohol. Wah, itu udah makin curiga deh bahwa itu memang radang sendinya karena asam urat. Kemudian apakah asam urat itu hanya menyebabkan radang sendi? Jawabannya tidak. Asam urat ini juga bisa menyebabkan penyakit ginjal kronik, bisa juga mencetuskan munculnya batu di saluran kencing kita yang disebut dengan batu asam urat, dan bisa juga menjadi faktor risiko munculnya penyakit jantung koroner. Apalagi kalau misalnya orang tersebut punya faktor-faktor risiko yang lain ya, gula, darah tinggi, kolesterol, kegemukan, merokok gitu ya. Makin jadi deh kalau misalnya asam uratnya juga tinggi. Kalau asam urat kita tinggi, yaitu di atas 6 pada perempuan atau di atas 7 pada laki-laki, apakah kita serta-merta harus langsung minum obat untuk menurunkan asam urat? Jawabannya tidak. Jadi asam urat ini meskipun tinggi, seringkali itu tanpa gejala atau kita sebut dengan hiperulisemia yang asimptomatik. Jadi pada penelitian itu didapatkan mau kita terapi, mau nggak diterapi, pada pasien-pasien yang tidak pernah mengalami serangan gout sebelumnya dan dia tanpa gejala saja, asam urat yang tinggi ini nggak ada bedanya gitu. Mau diterapi, dia sama-sama jarang mengalami serangan gout untuk bertahun-tahun ke depannya. Jadi rekomendasinya adalah tidak usah buru-buru atau mendingan tidak usah menggunakan obat-obat yang khusus menurunkan asam urat. Nah, kemudian jadinya kapan nih asam urat harus diterapi? Tadi kalau misalnya sudah mengalami serangan gout, apalagi sudah lebih dari 2 kali gitu ya, jadi udah berulang. Kemudian asam urat yang terlalu tinggi dan pernah gout juga, misalnya angkanya di atas 9, atau dia punya penyakit ginjal dan asam uratnya tinggi, nah itu boleh diterapi. Terus mereka yang sudah mengalami batu asam urat, nah itu juga diterapi. Jadi nggak serta-merta kalau kita nggak punya gejala apa-apa, asam urat tinggi terus main buru-buru ditanganin. Ini benar-benar harus dikonsultasikan sama dokter ya teman-teman.
Kalau seseorang sudah mengalami gout, apalagi goutnya berulang, ini kan indikasi untuk diterapi. Terapi untuk asam urat itu dibagi dua. Nomor satu adalah terapi untuk pencegahan maupun untuk meredakan radang yang sedang terjadi. Jadi untuk menghilangkan nyerinya sama mengempesin gitu ya kalau bengkak sendinya. Yang kedua adalah untuk menurunkan asam urat. Hati-hati ya kalau mau memakai obat penurun asam urat langsung pada saat sendinya itu lagi manteng-mantengnya gitu, misalnya lagi sakit-sakit banget. Karena dari penelitian itu kalau kadar asam urat yang terlampau tinggi terus langsung kita turunin cepet banget, jadi drastis gitu, misalnya asam uratnya 14 terus langsung main minum obat dosis tinggi tanpa konsultasi ke dokter, terus asam uratnya jeblok gitu ya, dari 14 langsung ke 7 gitu ya, itu justru mencetuskan munculnya serangan gout. Nah ini agak unik memangnya penyakit ini, jadi diturunin cepet-cepet malah bahaya. Jadi aduh bener-bener deh jangan ngobatin diri sendiri ya, teman-temannya kan nggak ngerti soalnya. Bahaya yang lain lagi kalau mengkonsumsi obat penurun asam urat, ya saya sebut aja deh nama obatnya deh, allopurinol. Allopurinol ini mesti hati-hati menggunakannya, karena dari penelitian ini banyak sekali menimbulkan reaksi alergi yang bisa bersifat sampai fatal ya, bahkan alerginya itu bisa sangat berat. Dan orang-orang yang rasnya Asia Tenggara ini memiliki kecenderungan genetik untuk lebih mudah gitu loh mengalami alergi yang berat karena penggunaan obat ini. Jadi benar-benar deh konsultasikan ke dokter, jangan main ngobatin sendiri. Kalau nggak perlu diobatin, jangan langsung ngobatin sendiri. Nah kalau misalnya nggak usah pakai obat, tapi asam urat saya tinggi, gimana dok cara nuruninnya? Nah yang sudah terbukti itu nomor satu, kalau berat badan Anda berlebih, turunkan berat badan. Kemudian nomor dua, tetap jaga aktivitas fisik yang baik gitu ya. Jadi nggak boleh banyak-banyak diem ya, aktivitas fisiknya harus baik, olahraga segala macam itu harus tetap dilakukan. Nomor tiga, jaga makanan. Harus mengkonsumsi diet yang rendah purin. Nah makanan apa saja yang banyak purinnya? Nomor satu, alkohol. Nah, mungkin untuk sebagian masyarakat Indonesia ya daerah-daerah tertentu kan masih banyak juga tuh yang konsumsi alkohol. Hati-hati ya, alkohol itu tinggi purin. Kemudian mereka yang suka konsumsi sirup-sirup jagung yang tinggi fruktosa. Nah, itu fruktosa itu gula yang banyak purinnya tuh. Nah, itu juga mencetuskan asam urat. Kemudian makanan sehari-hari deh. Yang tinggi protein ya, daging-dagingan ya, terutama daging yang merah tuh ya, daging sapi, daging domba, daging kambing gitu ya, wah itu tinggi tuh purinnya. Steak termasuk ya, saya juga suka steak. Kemudian seafood, hati-hati seafood ya, jeroan organ dalam, paru ya, usus, hati, amplat, ya itulah pokoknya yang enak-enak itu ya, yang banyak di soto. Aduh jadi memang makanan-makanan enak ini berbahaya ya. Ya tapi bukan berarti sama sekali nggak boleh makan ya, dalam batas tertentu, tidak berlebihan dan terus melakukan kontrol kesehatan yang baik, itu mudah-mudahan kesehatan kita tetap terjaga. Nah terus yang lain berikutnya adalah ya rutin periksakan kadar asam uratnya, kadar kolesterolnya segala macam supaya bisa deteksi dini dan melakukan upaya pencegahan kalau kadarnya sudah mulai naik. Jadi jangan buru-buru langsung obat teman-teman ya. Nah kalau misalnya yang udah ngalamin kejadian nih gout ya, wah sakit tiba-tiba bengkak, wah ini kayaknya saya asam urat deh. Kan nggak bisa minum obat sembarangan tuh dok, terus saya mesti ngapain di rumah, mana nggak bisa jalan misalnya, nggak bisa ke rumah sakit segala macam, mau telemedicine misalnya nggak punya pulsa gitu, aduh sedih juga sih nggak punya pulsa, nggak punya kuota ya. Nah ya kalau kayak gitu langkah pertamanya paling gampang kompres es teman-teman. Kalau sendi itu bengkak, merah, sakit, panas, kompres es nomor satu itu bisa mengurangi nyeri. Nomor dua teman-teman boleh mengkonsumsi obat menghilangkan nyeri yang sifatnya boleh dibeli bebas. Jadi apa misalnya yang isinya paracetamol mungkin ya. Jadi mungkin itu pencegahan yang pertama dulu, tapi habis itu ya harus ke dokter karena nanti kalau misalnya mengalami serangan gout itu harus dikasih obat tambahan supaya mencegah jangan sampai terjadi serangan berikutnya, supaya radangnya cepat hilang sehingga bisa beraktivitas lagi seperti semula. Satu lagi obat yang saya harus ingatkan ya teman-teman sebelum saya sampai ke kesimpulan video ini adalah steroid. Apapun lah itulah, merek yang sering itu dexamethasone, methylprednisolone, prednison, itu hati-hati banget ya. Itu memang jenis obat radang yang sangat kuat. Kalau misalnya ada nyeri di badan, apapun itu, sakit kepala, pegel linu, radang sendi karena asam urat maupun penyebab yang lain, itu kalau dikasih itu memang enak teman-teman. Yang jadi permasalahan adalah kalau kita terus-menerus mengkonsumsi obat ini dalam dosis besar apalagi gitu ya, dan dalam jangka waktu lama, ini efek sampingnya luar biasa banyak banget. Saya baru dapat satu kasus kejadian pasien pegel-pegel ya, dia ngobatin sendiri tuh ya, dia beli jamu-jamuan, ya curiganya sih mungkin ya ada dicampur sama
steroid atau obat anti peradangan yang lain gitu tanpa dia konsultasi ke dokter. Terjadi yang namanya perforasi. Perforasi itu bolong ya, lubang pada lambungnya sehingga dia harus dioperasi besar. Aduh, dan sekarang masih di ICU. Ini kan konyol banget, belum benar-benar konyol banget. Dan itu baru salah satu efek samping saja dari steroid, belum efek samping yang lain-lain. Efek samping yang lain-lain teman-teman boleh buka deh, saya pernah bahas waktu itu karena dexamethasone sempat dipakai ya, sempat digunakan oleh orang awam gitu dicari karena katanya obat buat COVID. Itu saya udah bahas efek sampingnya di video tersebut, silahkan dicek. Jadi hati-hati ya, jangan main asal konsumsi steroid. Nah, pada sesi ini juga saya mau mengingatkan ya, ini ada 2 paket isinya ini ya. Ini yang satu masker, ini masker medical grade ya. Jadi bisa untuk dipakai oleh orang medis juga, dan juga pulse oximeter yaitu alat untuk mengukur kadar oksigen dalam darah hanya dengan masukin jari aja ya. Ini meskipun kecil-kecil begini, ini ada garansinya loh ya. Jadi ini bukan abal-abal juga, dan saya sudah ngetes sendiri, memang begitu dimasukin jari itu cepat tuh dideteksinya. Jadi bagus ya. Ini udah saya kasih baterai juga loh ya. Jadi kurang baik apa lagi. Jadi yang berminat ya gampang aja syaratnya, yang pasti subscribe di channel Nidalab, terus harus follow juga ya IG-nya saya dan juga IG-nya Nidalab. Kemudian di komen tulis deh kalian mau topik apa untuk saya bahas di episode Rumah Sakit Cepat Waras berikutnya. Jadi saya mau meminta ini usul gitu ya, bantu saya mikir, jangan saya mikir sendirian. Teman-teman ini butuhnya apa? Jadi baik banget tuh kan, udah saya kasih giveaway, teman-teman juga ini lagi dapat nanti pengetahuan tambahan tentang masalah kesehatan yang teman-teman butuh informasinya. Jadi langsung aja ikutan ya teman-teman, semoga beruntung buat 2 orang. Sebagai kesimpulan, jadi asam urat itu memang harus kita waspadai, tapi bukan berarti kita takuti. Nomor 2, jangan buru-buru main mengobati asam urat sendiri. Andai kata bergejala pun konsultasikan dengan dokter, dan boleh dilakukan langkah pencegahan di awal dulu untuk mengatasi nyeri asam uratnya. Bisa dengan kompres es maupun konsumsi obat pereda nyeri yang dijual bebas. Itu pun nggak boleh lama-lama minumnya. Nomor 3, lakukan pencegahan dulu ya dengan memodifikasi gaya hidup dan juga menghindari diet rendah purin untuk menurunkan asam urat bagi mereka yang tanpa gejala dan asam uratnya tinggi. Jadi jangan ujuk-ujuk obat gitu ya. Jadi semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman. Jadi nggak bingung lagi tentang asam urat ya. Jangan termakan hoax lagi ya, pegel berarti asam urat. Nah itu hati-hati. Oke, sekian dulu. Semoga videonya menghibur. Jangan lupa ikutan event giveaway-nya. Dan sampai jumpa di episode Rumah Sakit Cepat Waras berikutnya. Salam sehat. Semoga semua waras, makin waras. Sampai jumpa di episode Rumah Sakit Cepat Waras berikutnya. Bye-bye. Kalau nyeri dada memang dicurigai penyakit jantung koroner atau penyumbatan pembuluh darah jantung, memang konsumsi obat pengencer darah itu harus terus-menerus. Soalnya itu kan pembuluh darahnya udah sempit, jadi dikhawatirkan kalau misalnya terjadi robekan di bagian yang menyempit itu, terus terbentuk bekuan darah, malah sumbat total. Itu yang tujuannya diberikan pengencer darah supaya jangan sumbat total. Nanti bisa serangan jantung, bisa fatal. COVID sampai saat ini sih masih diteliti terus ya, karena kan pandemi masih berjalan, ini juga virus baru. Saya sendiri juga masih ada pasien yang sudah 8 bulan sembuh tapi gejala long COVID-nya masih ada, berupa lemas-lemas, batuk gitu ya. Kalau yang pemantauan saya ya, kalau makin berat kondisinya pada saat sedang sakit, itu gejala long COVID-nya lebih banyak dan juga lebih lama. Seberapa lama masih ada dan apakah masih bisa pulih kembali 100% seperti semula, ini kayaknya masih dalam penelitian dan masih dalam ya pemantauan juga ya gitu ya. Tapi kayaknya sih yang gejalanya berat banget pasien saya itu sampai saat ini tidak bisa kembali 100% karena memang kerusakan di paru-paru ini cukup berat. Alat swab antigen maupun PCR yang dipakai di rumah sakit itu sudah melewati quality control yang baik dan pasti menggunakan merek-merek yang sesuai rekomendasi dari WHO. Lalu kalau di swab di rumah sakit itu kan dengan petugas yang sudah dilatih khusus memang untuk melakukan swab dengan baik dan benar. Jadi kalau Anda membeli sendiri alatnya dan melakukan swab sendiri, nah itu nomor 1, alatnya benar valid apa enggak. Yang kedua, teknik swabnya benar apa enggak. Jadi nanti hasilnya ya jawab sendiri deh.